Welcome back to Kemal Food Channel. Oke, sekarang kita lagi di mana ya? Kita lagi di nasi goreng bakti. Nah, di episode kali ini kita mau ya eksplor nasi goreng generasi 90-an. Ya. Yang pertama adalah nasi goreng bakti. Kalau di kalangan anak muda sekarang masih ramai nggak, Mas? Masih, Bos. Masih ya? Masih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Malam minggu masih ramai berarti. Malam minggu masih Lebih ramai sama anak muda apa anak-anak yang zaman dulu juga? lebih ramai anak-anak zaman dulu. Oh gitu ya. Iya. Wah, berarti anak muda harus pada tahu nih ya. Iya. Kamu kapan terakhir makan di sini, Yang? Kapan ya? Sama siapa? Cie. Sama siapa ya? Cie. Jadi gitu mukanya. Ya, bisa aneh pertanyaannya. Yang unik tuh kalau di nasi goreng bakti, aku sukanya nasi goreng pedas manis. Makanya kita pesannya nasi goreng kambing pedas manis. Telurnya masih sama kayak dulu. Iya, Empingnya juga masih sama ya. nggak ada yang berubah Gak ada yang kayaknya. berubah. Yang berubah piringnya sih. Dulu Warnanya back in the apa? 90s piringnya dia pakai piring beling. Beling-beling. Yoi. Yang ada logo-logo apa-apanya gitu ya. Rasanya juga nggak berubah. Enak banget setelah sekian lama nggak makan ini. Aku suka nih makan nasi goreng di sini pakai acar-acar ini, enak. Aku suka. Jadi kalau nasi goreng pedas manis ini, aku tadi pesennya kan nasi goreng kambing pedas manis. Nah kalau pedas manis tuh nggak terlalu pedas. Jadi perpaduan pedas, manis, asin semuanya tuh pas rata. Ada manisnya, ada pedasnya, ada asinnya. Makanya kalau pakai acar enak banget. Ada jadi tambah seger. Plus cabai rawit supaya tambah pedasnya. Enak banget. Ini sosis. Sosis. Enak. Gimana deh nasi gorengnya? Enak. Enak. Sosisnya agak beda kami di rumah. Panas? Pemanasan, Mas. Kepanasan. Tiup. Dah. Enak. You Enak. like it? Yes. Kita coba ya. Gila, dari bentuk telurnya sih nggak ada perubahan dari dulu gua kuliah. Masih sama nih. Baunya juga masih sama. Wow. Gua beli ini dulu kalau nggak salah masih 5.500 sama es teh manis 500. Jadi totalnya sekitar 6.000 sepiring. Sekarang berapa? Sekarang 20.000 malah. Ah gitu. Wow, gila masih sama sih. Gila. Kambingnya itu loh. Kambingnya tuh nggak bau kambing ya? Ada beberapa nasi goreng yang bikin pedas manis. I think this is the best. The best. Habisin ya. Tenang, kita abis ini mau 4 lagi. Best. Bakti. Enak. Enak. Papa mau nggak nih? Boleh. Waduh, dia ambil. Apa? Alright, thank you guys. Iro itu nggak suka kambing. Jadi kalau ada bau kambing, rasa kambing, dia tuh sensitif banget, nggak mau. Nah ini kita suruh dia cobain nasi goreng kambing. Ayo Ro, coba. Mau kambingnya. Enggak, cobain, makanya kamu cobain. Coba. 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 Enak, nggak ada rasa kambingnya. Ya kan? Rasa kambingnya sih ada, baunya yang nggak ada ya. Iya, nggak bau kambing, bener enak. Oke, ini baru stop yang pertama. Kita masih ada beberapa tempat nasi goreng lagi, which is deket sini ya. Nah, kalau review dari ini sih yang masih sama semuanya, nggak ada Ya, perbedaannya. nggak ada berubahnya. Yoi. Tetap favorit. Yoi. Untuk- Terima kasih Mas ya. Dan nggak tahu kenapa
telur ceploknya the best sih. Iya. Telur ceploknya. Telur ceploknya tuh nggak berubah loh dari Iya, zaman dulu. parah. Enak banget. Parah. Wes, let's move on to the second nasi goreng ya. Yuk. Pak, makasih ya Pak. Mari Pak. Ayo Pak, makasih Pak. Kebetulan nih lagi bikin nasi ceplok. Lagi bikin telurnya nih. Wih, ini nih. Telur ceplok jagoannya nih. Baik. Yuk Pak. Yuk. Nah, nasi goreng yang kedua namanya adalah nasi goreng lalan. Iya. Oke, nasi goreng lalan itu tadi di sebelah sana tuh. Ini ada gedung situ, udah jadi gedung, udah jadi rumah gitu deh. Iya, dia udah di rumah ya. Dan dia harusnya adanya di sini, di parkiran tempat kita parkir ini. mobil Iya, kita. dia nggak buka hari ini. Oh gitu. Jadi lalan itu ibaratnya kayak apa ya? Kalau dulu kalau si bakti penuh, orang kalah. Orang kalah. Yoi. Aku sih nggak pernah nyobain lalan itu dari zaman dulu karena selalu ke nasi Bakti. goreng bakti yang tadi. Karena biasanya penuh banget. Atau kalau misalnya lebih suka yang nasi goreng manis, udah pasti ke lalan. Oh gitu. Oke, jadi lalannya nggak bisa, nggak ada hari ini, sayang banget nggak Oke. jualan. Kita mau ke nasi goreng daksa. Oh, kita mau Ini ke nasi goreng daksa. Salah satu nasi goreng yang hits di tahun 90-an. Enak juga? Enak juga. Yang Oke. terkenal adalah nasi goreng rawitnya. Oh gitu. Iya. Pedes dong. Pedes lah. Oke. Let's go. Yuk. Nah, ini nih si lalan itu di sini tadinya. Ya aku tahu sih kayak rumah kecil gitu kan Iya, dulunya. Tapi sekarang udah pindah dan too bad hari ini tutup. Oke. Sekarang kita langsung ke daksa ya. Oke. Udah lama banget nggak kesini, tapi it's supposed to be somewhere around here. Itu tempatnya kecil, nggak segede si Bakti tadi. Tapi emang terkenal dengan nasi goreng rawitnya. Dulu sih di sini nih. Nih yang sebelah sini dulu nih. Di sini nih. Ada spanduknya juga. Mana ya? Udah nggak ada. Udah nyampe, tapi tutup. Nasi goreng rawit Jalan Daksa. Ini nasi goreng hits banget di tahun 90-an. Asli enak banget. Tapi sayang banget hari ini Minggu dan tutup. Ya udah. Jadi kita gagal lalan hari ini ya. Iya. Lalan kita gagal. Udah gitu rawit daksa juga gagal. Tapi if you have the chance, lu suka pedas, lu suka yang gurih, you have to come here. Too bad it's closed. Sekarang kita ke ini aja yuk. Kebon Siri, gimana Kebon Siri? Boleh, aku mana aja. Kebon Siri ya. Oke, let's go, kita ke Kebon Siri ya. Treading on a thin line. Hitting rock bottom. I need the strength to pull me Oh yang dari mana ya? Kita di nasi goreng Kebon Siri. Legend nih ya. Ya. Sebenarnya nasi goreng kambing Kebon Siri ini di mall-mall juga banyak. Cuman masalahnya kalau di sini tuh kayak lebih fresh gitu. Jadi lebih enak karena sama dia langsung dimasak terus. Jadi emang baru terus gitu. Jadinya lebih enak. Sehari berapa beras bang? Berapa liter? Berapa wajan? Kurang lebih dari 3 mas. Hah? Kurang lebih 3. 3 wajan beginian? Iya. Kali 3, 9 dong ya? Kita makannya di mobil. Iya, soalnya di sana penuh tempatnya, jadinya nunggu tempatnya lama, mendingan kita take away aja, kita makan di mobil. Kalau take away tadi nggak lama ya? Nggak langsung, karena nasi gorengnya tuh dia udah masak banyak banget. Dan emang yang datang juga nggak berhenti-berhenti, jadi ya dia masak terus pasti. 5 menit langsung dapat. Oke, let's try. Wow, kambingnya gede-gede. Ya, Yummy. kalau nasi goreng kambing Kebon Siri ini beda ya rasa nasi gorengnya sama tadi nasi goreng Bakti. Jadi dia basically si
nasinya sendiri udah tasty ya. Ya dia ini Punya nasinya, ciri khas iya, gitu loh. nasinya kayak nasi kari gitu ya. Oke. Ya nggak sih? Ya, kita makan aja langsung yuk karena Yuk. yang review di YouTube udah banyak banget. Iya. Udahlah langsung kita sikat ya. Baunya juga mana kambingnya mah? Ini kambingnya yang You like it? Enak banget. Enak banget. Ada kerupuknya loh, Dek. It's good, right? enak kan? Ya kan? Pedas nggak? Sedikit. Hmm. Makanya agak pedas. Rasa masih sama? Rasanya sama enak. Nggak berubah ya? Enak banget. Emang bener. Kalau gue personally sih lebih suka makan yang di sini dibanding yang di mall ya. Ya. Atau enggak, kalau pengen makan nasi goreng kebon siri yang nggak di mall, di Cinere ada. Yang bentuknya kayak gini, itu juga enak itu di Karang Iya, Tengah. bener, di Karang Tengah. Iya. Lapar ya. Enggak kerupuknya ada. Nggak akan bosan sih makannya. Enak banget. Ini makan nasi gorengnya tanpa kambingnya aja udah enak. Parah. Oh, gila. Dengan emping. Best. Ya, aku tadi lupa buka emping. Ini aja aku sisain. Enak. Ada yang mau lagi? Mau. Suka. Selain kambing dia juga ada atinya juga. Ada ayam juga kok. Sendoknya tajam. Oh, sendoknya tajam. Makanya ada makan depannya aja. Ini gede banget. Ada yang mau lagi? Mas Gani? Wow, Ya ampun rebutan nih. Enak mas. Ini si kambingnya juga termasuk daging kambing yang nggak bau ya, enak. Kambingnya enak, juicy, tidak keras. Dan nggak tahu sih gimana cara masaknya. Wajan segede gitu, nasi segede gitu, tapi kualitas tetap enak banget. Iya. Papa nggak pakai kerupuk. Gua pakai emping. Oke, sekarang kita lanjut ke nasi goreng selanjutnya yang ada di Apjai. Ya, namanya nggak jauh, on our way home. Nasi goreng kebuli Apjai. Itu yang terakhir makanannya. Enggak, masih ada 5 lagi. Jadi ceritanya nih hari ini tuh hari mati lampu gitu di Iya. mana-mana yang Nih mati lampu. kita pakai lampu handphone. Nah, gini oke nih. Hari Minggu Iya. tanggal 4 Agustus di mana semua daerah tuh mati lampu. Yes, betul. Kalau nggak salah sih Bandung kena, Jakarta, Bintaro semua Bogor, kena. ya. Jadi maaf nih kalau gambarnya agak gelap ya. Nah, tapi di sini tuh tadi dia keren sih kerjanya, luar Iya. biasa nih teman-teman di nasi goreng Kebuli. Kebuli Apjai. Nah, dia kan pakai bara tuh. Iya, dia pakai bara. Karena bara itu untuk nyala, biar tetap nyala harus pakai kipas Kipas, angin dan gak ada listrik, tapi tetap mereka kerja. Iya, jadi Gokil. mereka bilang waktu tadi kita tanya antriannya lama nggak gitu. Mereka bilang sebenarnya masaknya nggak lama, cuma kita nggak ada kipas. Iya. Gitu. Jadi takes time gitu. Gokil. Dan ini yang membedakan ini sama nasi goreng yang lain, dia made by order. Jadi begitu di order baru dibikin. Jadi dia nggak punya stok. Jadi dia nggak ready gitu istilahnya. Kalau tadi di Kebon Siri dia udah banyak tuh di wajan, dimasak gitu. Kalau ini tergantung pesanannya apa baru dia masakin. Oke, sekarang kita coba ya. Ya, aku belum pernah nih sebenarnya nyobain nasi goreng kebuli ini dari waktu itu nggak pernah nyobain. Coba Dari ya. kamu ABG belum pernah kesini? Nggak pernah. Serius? Iya nggak pernah. Kamu ABG sama aku ABG kan beda ya? Ya lumayan sih. Enak ya, enak banget. Ya, dan ini kalau kita bandingin ya sama nasi goreng yang tadi, yang dua kita coba pada awal, ini terbanyak ya? Porsinya, Iya, terbanyak. porsinya besar. Satu piring, full, lihat tuh. Full. Terus kalau yang dua tadi pakai nyemping, dia pakai kerupuk. Yes. Harga 30.000 nih. Iya ya. Yap, 30.000 tadi. Jadi kita makan di mobil. Mama ada pengen dong mama. Ada yang mau juga. Oke. Untung kita nggak beli yang pedas. Iya tadi udah pikiran mau beli yang pedas, aku tadi pengen. Mana ada? Enak banget. Enak. Enak. Suka. Adek, jemput sama.
Kita makan di mobil kayak bungkus network ya. Ya soalnya di luar gelap banget bener-bener. Nggak ada tempat duduk udah dapet, tapi nggak ada lampu. Jadi kalau dilihat dari nasi gorengnya ini ya, nasi gorengnya ini dia emang baunya aja udah kebuli. Nah, dia kalau dibilang 11-12 juga sih rasanya sama nasi goreng Kebon Sirih. Cuman somehow kebulinya beda. Kalau itu kan kayak agak kari. Kalau ini emang ya udah nasi goreng kebuli. Beda-beda, rasa karinya beda ya. Ini kan kayak kalau kita ke Jogja ya, kalau kita pesan nasi goreng, mie goreng, kemudian bihun goreng, apa yang gabung-gabung tuh otak-awok ya? Magelangan. Magelangan ya. Itu dia juga ada. Dia juga punya ya tadi. Dan ini aroma yang bikin enak selain si kebulinya adalah ya udah karena dia masaknya pakai bara dan itu masuk ke sini juga dan hawanya itu sangat mempengaruhi rasa dari nasi goreng ini. Aku dulu namanya Mamingguan, selesai midnightan kesini selalu. Oh gitu. Aku nggak pernah soalnya. Zaman dulu banget. Dulu kan Flashback ya? deket sini kan ada bioskop kan? Iya. Empire. Iya. Nah, zaman itu banget tuh. Dan kalau dari segi porsi, balik lagi ini terbanyak sih. Banyak. Paling banyak di antara semuanya. Yang aku tahu, kan nggak semua orang suka nasi goreng yang berbau kebuli atau kari. Iya. Kalau buat lu yang pengen nyobain nasi goreng yang berbau kari-kari atau kebuli-kebuli kayak gini, ya, ini nggak se-strong nasi goreng Kebon Sirih. Iya emang benar. Ya, ini tidak se-strong itu. Jadi kalau misalnya, ya gue nggak suka yang bau-bau kari-kari rempah-rempah gitu, ini cocok. Ini oke. Ini cocok buat lo. Ya, ini karena tidak se-mahteh karinya Kebon Sirih. Oke. Itu apa sih, Pak? Mahteh tuh enek gitu. Tapi in a good way. Too much, but in a good way. Kita mau satu tempat lagi, Ya. ya. Ini karena banyak yang Ada nasi. ini karena mati listrik akhirnya banyak yang tutup, Iya. ya. Ini satu lagi namanya adalah nasi goreng Pekalongan. Kalau tutup gimana, Pak? Kalau tutup ya kita pulang. Oke? Let's go there now. Ini adanya di daerah Fatmawati Pondok Labu. Ini di tahun 90-an. Wow. Pecah seadanya pecah, ya. Nasi goreng Pekalongan. Let's go there now. Sebelum jalan aku mau bilang ya. Kamu tadi habis ini udah minum belum? Habis makan udah minum belum? Udah. Nah, pas minum ada rasa ininya nggak? Arengnya. Ada. Ya kan? Iya. Asli. Nah itu in a good way loh. Itu aftertaste yang enak banget, otentik. Begitu diminum tadi kita minum teh. Begitu masuk, just, ada rasa asin-asin baranya gitu. That's good. Ya, emang bara asin ya? Mana gue tahu. Udah kecampur sama nasinya kali. Oke, sekarang kita jalan. Yeay, lampu kayaknya udah pada mulai nyala nih ya yang ya. Udah mulai nyala, mudah-mudahan nanti nih our last destination nasi goreng Pekalongan mudah-mudahan buka dan Terang. Jadi gambarnya nggak gelap. Ini kan dari tahun 90 ya Pak ini ya Pak ya? 84. Dari tahun 84? Iya. Saya waktu dari saya ABG nih Pak, Pak. Iya. Tapi belum di sini, belum segede gini kan dulu ya? Di sana. Iya. Iya. Oh, Bapak tuh bagian bumbuin ya Pak ya? Iya. Bapak yang bumbuin, baru sebelah sana yang ngasih nasinya. Bumbunya nggak bikin sendiri. Wah ini nih bumbunya bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Nggak beli. Ini rahasianya tangan Bapak nih ya. Saya dulu zaman ABG nih Pak, sini Pak saya Pak. Rumah di sini Pak soalnya di Cilobak. Oh, ini bumbu sampai ke Amerika. Apa? Amerika, Hong Kong. Udah sampai ke Amerika ke Hongkong Pak? Wih, luar biasa. Rezeki ya Pak? Alhamdulillah. Jadi si nasi goreng Pekalongan ini ternyata di tahun 84. Dan kamu harus lihat cara masaknya deh. Yang masak itu tetap si bapak yang waktu aku makan waktu ABG. Si bapak itu tetap yang masak, bumbunya itu tetap si bapak itu. Jadi si bapak itu meracik sendiri bumbunya. Yoi. Jadi dia masak-masak lu bumbunya baru dilempar ke belakang untuk ditambahin nasi dan apapun itu. Kamu tahu nggak? Dia bilang karena dia udah ya konsisten dengan kerjaannya ini, kerja kerasnya, si bapak udah pernah jalan-jalan ke Hong Kong, udah jalan-jalan ke Amerika,
Tuh, itu satu tanda segar. kalau kita kerja keras ya dan kita mendalami apa yang kita lakukan, tuh hasilnya. Iya. Pedagang nasi goreng aja bisa sampai Amerika. Mana? Kamu udah ke Amerika belum? Belum. Amin, amin. Kita tungguin nasi gorengnya ya. Jadi posisinya itu nasi goreng Pekalongan ini adalah kalau misalnya lo arah Rumah Sakit Fatmawati, lurus aja. Dari mana? Dari Pondok Labu. Iya. Jadi kalau kita dari Pondok Labu ke Rumah Sakit Fatmawati, posisinya ada di kiri jalan. Tapi kalau kita dari Fatmawati, Mau ke ya, arah Pondok Labu, adanya di kanan jalan. Yes. Setelah ngelewatin apa tuh mall yang baru itu? ada One Bell Park ya kalau nggak salah ya. One Bell Park. Ya, pokoknya sebelum Alizar aja. Ya, sebelum Ya. Aneka Buana. Nah, di situ. Sebelum Aneka Buana. Iya benar. Dan rumah nyokap gue deket sini, makanya gue dari dulu suka makan di sini, si nasi goreng Pekalongan ini. Kebayang nggak sih dari dulu cuman gerobak, sekarang dia udah punya satu gitu. Dan banyak banget karyawannya, wajib nyobain ya. Aku yang belum pernah makan di sini sih. Take away udah pernah kan? Takeaway udah pernah, tapi belum pernah makan langsung di sini. Kita pesen yang spesial, semuanya ada. Tapi nggak pakai petek, Oh, isinya apa dong kalau spesial? semua. Sampai abang-abangnya juga ada di dalam situ. Oh, wow. Ini yang nasi goreng gila. Nasi goreng pedas ya mas ya? Ini yang nggak pakai bebek spesial. Spesial. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini ada apa nih? Bawang goreng ya? Alas tuh bawang goreng. Ini ngerol. Ekstra pedas ya. Ini nasi goreng spesialnya yang isinya macam-macam. Cuman nasi goreng spesialnya ternyata nasi gorengnya warnanya nggak coklat ya. Kalau semua nasi goreng di sini emang warnanya begini. Oh, jadi semua nasi goreng di sini warnanya nasi goreng putih gini ya? Iya, betul. Gitu. Kalau kamu pengen yang merah ya berarti pedas. Oh, gitu. Ini beda ya daripada nasi goreng lain yang dari tadi kita makan. Karena ini nasi goreng putih, jadi dia lebih ke gurih rasanya, bukan manis. Cuman enak gurihnya, makanya jadi enak. Karena pas rasanya jadi gurih, asin, oke banget. Ini salah satu nasi goreng isinya banyak kayaknya. Ini banyak juga nih. Cuman kerupuknya ini nggak banyak, empingnya dikit. Nah, kalau dibandingin sama yang tadi di Abjay, itu kerupuknya banyak, nasinya banyak. Different type of nasi goreng, karena ini warnanya putih. Bring back my memory. Udah, kasih. Gurih, nasi goreng putih. Harganya 40.000 untuk yang spesial. Nasinya kering, tapi nggak perat. Buat yang suka nasi goreng yang nggak pakai kecap, mesti nyobain ini sih. It's a must. Udah jualan di tahun 84, masih ada sampai sekarang dan masih ramai dan masih ngantri. Must be doing something good, right? Ya kan? Cobain. Pakai acarnya the best banget dah. Gurih, ketemu sama seger asem. Yes. Harga 40.000 coy. Itu untuk yang spesial. Harganya dimulai dari 20-an, 30 sampai 40. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back. Oke semua, makasih ya udah nonton Camel Food Channel edisi nasi goreng tahun 90-an. Nah, kita punya favorit masing-masing nih dari keempat nasi goreng yang udah kita cobain hari ini. Ade dulu. Ini favorit kita ya, bukan berarti ada yang nggak enak atau apa, tapi kita punya favorit masing-masing. Kalau Ade suka yang mana? Yang nasi goreng Abjay. Oh, Ade suka nasi goreng kebuli Abjay. Oke, kalau Mas Gani? Pekalongan. Papa? Aku Kebon Siri dong. Oke. Favorit aku. Kalau Ayang yang mana? Dan Mama tetap sama nasi goreng Bakti. Back memory ya? Enggak, aku suka nasi goreng Nggak kambing bisa pedas move on manis nih dari itu Bakti loh, soalnya. nih. Nggak bisa move on dari Bakti. Terima kasih semua udah nonton ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa apa boys? Don't forget to subscribe and link the bell. Oke semuanya, thank you for watching and Bye-bye.